Bab 151 Berdampingan, Serangan Balik Murid Nominal. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang, sebelum suaranya menghilang. Benar-benar, Ding Hao mencibir padanya dengan tinjunya yang tiba-tiba meledak. Apa? Yuan Tiangang langsung mengubah wajahnya. Karena kekuatan dahsyat yang membuatnya gemetar seperti semburan banjir dari tinju lawannya, yang seketika menyetrum pergelangan tangannya hingga ada kesemutan dan 5 jari tanpa sadar terbuka, ia tak mampu lagi menahan tinju Ding Hao. Bang! Saat berikutnya, tinju yang mengenai tubuh daging menghasilkan suara gemuruh. Yuan Tiangang hanya merasa kepalanya dipukul oleh palu. Dia bisa mendengar bunyi klik dari tulang telinganya yang patah. Bintang-bintang emas kecil terbang di hadapannya, dan pemandangan di hadapannya mulai kabur. Kemudian, dalam pandangannya, dia melihat percikan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur. Pemandangan di mata para murid Akademi Kemeja Biru Timur ini sangat mengasyikkan. Tinju kakak senior Ding Hao, dengan momentum menghancurkan gerombolan pasukan, dengan mudah mengguncang telapak tangan Yuan Tiangang dan menghantamkannya paling keras, wajah sombong. Kemudian wajah angkuh yang menyentuh kepalan tangan itu mulai berubah bentuk perlahan, seperti tomat busuk yang dipukul palu. Kulit berguncang dengan riak yang terlihat, darah mengucur dari mulut, dan ekspresi arogan di separuh wajah lainnya mengeras dan perlahan menjadi ngeri. Puff! Dalam tangisan yang menyedihkan, Yuan Tiangang langsung diledakkan dengan tinju seperti tiang kayu yang dipukul oleh pendobrak. Di saat yang sama, kau, puff! 3 teriakan menyedihkan terdengar hampir bersamaan. Remaja berkulit hitam Wang Yong dan kedua temannya, meskipun telah berupaya sebaik mungkin, belum membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka. Kekuatan mereka rata-rata, di bawah teknik telapak tangan Lilan yang sangat indah dan memudar, mereka bahkan hampir tidak dapat bertahan satu gerakan pun. Mereka semua jatuh ke tanah, dengan wajah pucat dan jeritan yang menyedihkan. Ada keheningan yang mematikan di sekitar. Hanya untuk satu ronde, apakah Ding Hao dan Lilan mengalahkan rivalnya masing-masing? Baik Ding Hao maupun Lilan bangga dengan Akademi Kaos Biru Timur, tetapi mereka bertarung berdampingan untuk pertama kalinya. Seperti yang diketahui semua orang bahwa saingan mereka adalah murid pejuang garis keturunan yang berada jauh di atas. Tanpa diduga, mereka sangat rentan. Apakah keempat orang ini adalah murid pejuang garis keturunan palsu? Tak terkalahkan. Haha, itu yang disebut pejuang garis keturunan. Itu sangat lucu. Semua murid Akademi Timur terdiam sejenak dan kemudian bereaksi. Mereka semua melompat kegirangan dan bersorak. Itu benar-benar meredakan amarah mereka. Sungguh pejuang garis keturunan yang sombong dan omong kosong, dan di depan kakak senior Ding dan kakak senior Li, mereka dipukuli seperti anjing berlarian kemana-mana. Pada saat ini, tiba-tiba, sebaliknya, Ding Hao, raungan marah seperti binatang buas yang terluka tiba-tiba terdengar. Separuh wajahnya menjadi bengkak seperti buah persik busuk. Yuan Tiangang berdiri perlahan dengan tangannya di atas meja batu. Kemarahan di matanya seperti nyala api yang menyembur keluar. Wajah tampan menjadi garang karena luka dan amarah seperti binatang iblis yang memilih orang untuk menghisap darah. Kamu mati. Aku akan membunuhmu bajingan murahan. Seluruh tubuh Yuan Tiangang gemetar karena marah, dan ki padat berwarna merah samar, dari tubuhnya, perlahan menyebar. Ini adalah ki merah pekat, bukan darah. Itu adalah ki merah. Hampir dalam sekejap, wajah yang setengah hancur itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, daging yang bengkak kembali menjadi putih normal, dan darah di sudut mulut menghilang, seolah-olah dia tidak dipukul sama sekali, bahkan momentumnya melonjak ke level yang lebih tinggi. Sebuah kekuatan misterius, di dalam tubuhnya, benar-benar berubah dari tidak aktif menjadi meledak. Api merah, seperti riak, berpusat di tubuhnya, dan menyebar sedikit demi sedikit ke segala arah. Jubah Yuan Tiangang menggembung tanpa angin, dengan lengan bersiul dan rambutnya terangkat satu persatu. Apakah ini, kekuatan garis keturunan? Sangat buruk, cacing inferior, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Kamu membuatku marah, jadi aku ingin kamu mati. Mata Yuan Tiangang berlumuran darah merah, dia mengulurkan tangannya perlahan, dan memegang sepasang pedang berbentuk khusus dan perlahan menariknya keluar. 2 garis perak seperti bulan sabit langsung muncul di hadapan semua orang. Roh jahat yang dingin dan suram terpancar dari pedang seperti bulan sabit. Kedua pedang ini jelas bukan benda biasa.
Ekspresi semua orang mengeras dan mereka berubah dari gembira menjadi bermartabat. Semua orang di sini adalah seniman bela diri. Mereka merasa sekarang kekuatan Yuan Tiangang lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya seolah-olah dalam sekejap dia berubah menjadi orang lain. Momentum agresifnya yang mendekat membuat sebagian besar murid Akademi Kaos Biru Timur merasakan semacam perasaan tertekan hingga kehabisan napas. Apalagi semangat juang mereka pun tak bisa diilhami. Apakah ini kengerian para pejuang garis keturunan? Apakah memang ada jurang pemisah yang tidak dapat dijembatani antara manusia biasa dan favorit surgawi ini? Kecemerlangan di mata sebagian orang menjadi redup. Hahaha, kamu sudah selesai. Kakak senior Yuan Tiangang telah mengilhami kekuatan berdarah kemarin lusa, jadi dia masih merupakan darah peradangan roh jahat Yin kelas atas di peringkat garis keturunan kelas 2. Dia hanya bangun 120 darahnya, tapi yang pasti bukan kalian, orang-orang murahan ini yang bisa menolaknya. Wang Yong dan kedua temannya bangkit dan berdiri di belakang Yuan Tiangang, melakukan provokasi keji. Terutama Ding Hao, dan apalan, luar biasa kamu berani melawan kami para pejuang garis keturunan bangsawan ini, dan kamu mati. Aku akan memberitahu tetua inti sekte untuk mengusirmu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, haha. Pecahnya kekuatan darah Yuan Tiangang membuat ketiga orang yang dipukuli oleh Li Lan seperti anjing ini menjadi sombong lagi. Mereka berpikir bahwa mereka secara alami mulia dan tidak pernah menaruh perhatian pada murid-murid biasa itu. Semuanya mundur. Ding Hao berteriak dengan marah dan meraih sesuatu dengan tangan kanannya di udara. Pedang setengah berkilauan dan setengah berkarat muncul di telapak tangannya dari cincin penyimpanan. Ekspresinya menjadi serius. Jadi bagaimana dengan pecahnya kekuatan garis keturunan? Biarlah, hari ini aku akan memberitahumu bahwa aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Pedang panjang itu miring ke tanah, dan Ding Hao tidak menunjukkan rasa takut. Rambut hitam panjang berkibar seperti air terjun. Di udara, kepingan salju putih yang indah, berkilauan dan tembus cahaya, diam-diam mengembun dan menari-nari di sekitar Ding Hao seperti peri putih. Embun beku putih keperakan menyebar di kakinya. Dengan cara ini, dia mendekati Yuan Tiangang selangkah demi selangkah tanpa kelemahan. Semua orang menahan napas dengan gugup. Bisakah murid biasa benar-benar menantang para pejuang garis keturunan? Bisakah mitologi pejuang garis keturunan yang tak terkalahkan dipatahkan? Li Lan sedikit bergerak tapi berhenti. Dengan lapisan kilau giok suet di telapak tangannya yang putih, dia diam-diam berdiri. Di belakang Ding Hao, jelas, dia siap mendukung Ding Hao yang membutuhkan. Wah, saat berikutnya, suara senjata yang menembus ruang terdengar di udara. Yuan Tiangang menantang lebih dulu. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan dua pedang di tangannya langsung berubah menjadi dua ular piton jahat. Tubuhnya membentuk lengkungan yang aneh. Petir seperti busur berputar ke arah Ding Hao untuk melepaskan ciuman kematian. Ding Hao berdiri diam dan membuat keterampilan pedang. Pedang berkarat itu dipandu oleh posisi bertarung, pilar dupa di udara. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan berdiri tak bergerak di tempatnya. Dalam sekejap, lilitan pedang yang mematikan akan menimpa Ding Hao. Dia akhirnya pindah. Pergelangan tangannya bergetar dengan frekuensi yang sulit ditangkap oleh pandangan orang biasa. Pedang berkarat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan dua pancaran cahaya yang tersebar dengan icing ki yang sekilas meledak seperti dua pancaran petir perak sehingga langit terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Ding-ding, petir perak menyambar ular piton yang mati itu, mengeluarkan cincin yang menyenangkan dan ringan seperti lonceng angin. Kedua suara lembut ini seperti awal dari variasi. Selanjutnya, sebelum masyarakat siap secara psikologis, mereka mulai memukul dan mengagetkan gendang telinga dan jiwa setiap orang dengan rangkaian suara hantaman senjata cepat yang sedekat angin kencang dan hujan lebat menerpa pisang. Tubuh Yuan Tiangang sepenuhnya tertutup oleh cahaya pedang. Dan Ding Hao juga berubah menjadi cahaya pedang yang berputar. Sosoknya melintas sekilas. Cahaya pedang itu hidup dan mati. Bayangan pedang itu vertikal dan horizontal. Cahaya merah dan peraknya begitu cepat sehingga mustahil orang bisa menangkap pergerakan kedua orang tersebut. Pergerakan dua orang secepat kilat, melebihi batas kemampuan pandangan orang biasa untuk menangkapnya. Angin yang luar biasa kencang meluap dan aliran udara yang tajam menerobos udara, menghilangkan jejak mengejutkan pada kursi dan meja batu di sekitarnya. Pedang cepat vs pedang cepat.
Keduanya sama-sama menggunakan teknik gerakan pencak silat yang cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, pertarungan telah memasuki keadaan yang sangat panas. Dua orang secara bertahap tidak dapat mengendalikan kekuatan dan aura mereka sendiri sepenuhnya. Kekuatan yang meluap lebih mengerikan, pedang Qi dan pedang Qi terlontar terus-menerus sehingga bangku batu dan kursi batu di sekitarnya dipotong-potong. Simen Qiansui, Lilan dan murid lain dari Akademi Kaos Biru Timur semuanya mundur berturut-turut untuk memberikan arena pertarungan kepada dua petarung agar mereka tidak terpengaruh. Ini pertarungan yang mengerikan. Pertarungannya begitu sengit, beberapa kali lebih sengit dari final kompetisi 5 akademi. Dentang, dentang, dentang. Dengan serangkaian ledakan nyaring dan kumpulan percikan api yang tersebar, kedua sosok itu akhirnya terpisah. Aku tidak percaya kamu bisa menahan angin tinggi dan pedang petir milikku. Yuan Tiangang, memegang kedua pedang dengan kedua tangan dan mengerahkan sedikit kekuatan, mengeluarkan krim perak muda yang menempel pada pedang tersebut. Melihat Ding Hao seperti kucing yang bermain dengan tikus, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Namun, ki angin dan salju yang kamu banggakan tidak efektif bagiku, sementara ki garis keturunanku hampir mengikis pedangmu. Keterampilanmu sudah habis dan kamu tidak berguna. Kamu pasti akan kalah. Mata Ding Hao tenang seperti sumur kuno tanpa gelombang. Pedang panjang di tangannya memang dipenuhi warna merah samar, seperti tercemar. Ia mulai menjadi kurang terang dan terang namun lebih berat dan lebih lamban dibandingkan sebelumnya. Saat Ding Hao menunjukkan jurus bela dirinya, pedang itu akan menimbulkan masalah besar. Apakah ini sebabnya kekuatan garis keturunan begitu menakutkan? Seperti yang dikatakan dalam legenda, kekuatan garis keturunan diklasifikasikan menjadi tipe yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Ding Hao bertanya-tanya jenis kekuatan garis keturunan apa yang digunakan Yuan Tiangang. Ding Hao merasa kaget. Sebelumnya dia berada di partai defensif. Di saat kritis, dia hanya bisa menggunakan satu dari tiga teknik pedang pintu tertutup tanpa nama yang diajarkan oleh pria aneh berbaju hitam sehingga dia menyegel serangan pedang cepat Yuan Tiangang dan tetap tak terkalahkan. High Wind dan Lightning Sabre adalah teknik pedang di Earth Rank. Namun, kekuatannya yang dimotivasi oleh kekuatan Qi tingkat tinggi dari kekuatan garis keturunan yang diilhami oleh Yuan Tiangang hampir 2 kali lipat, mencapai kekuatan taktis di peringkat bumi. Ding Hao baru saja menguasai 3 jurus pertama gaya pembelah air Raja Naga sehingga dia tidak dapat sepenuhnya memblokir pedang tersebut dan dia harus melakukan kejutan balik terhadap pedang tersebut dengan gaya pintu tertutup. Jurus ini memang merupakan gaya pedang pertahanan terhebat. Namun, mustahil mengalahkan rivalnya jika dia hanya bertahan tanpa menyerang. Kakak senior Yuan baru saja melakukan pemanasan, dan kamu tidak akan mampu menahannya. Hahaha, kamu benar-benar idiot yang curang bahkan dalam mengolah ramuan sederhana di bawah tingkat 9. Tanpa diduga, orang miskin dan menyedihkan yang tidak berguna seperti itu kamu bisa memenangkan yang pertama dalam kompetisi 5 akademi. Seperti yang saya katakan, tampaknya murid biasa adalah murid biasa dan akan selalu menjadi batu loncatan bagi murid garis keturunan kita. Sungguh sia-sia bagi sekte untuk menggunakan begitu banyak budidaya sumber daya yang tidak ada gunanya sepertimu. Wang Yong dan yang lainnya mencibir ke arah Ding Hao, sambil menunjuk ke arahnya. Kesombongan mereka mencapai titik ekstrim. Para murid di Akademi Timur Kaos Biru hampir marah dan tidak sabar untuk segera menghajar dan menyerang dengan keras orang-orang sombong ini. Ding Hao tenang. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Tangan kirinya menyeka pedangnya. Tindakan ringan ini membuat Yuan Tiangang membeku yang seolah-olah bertemu dengan hantu. Karena usapan lembut Ding Hao seperti menghapus darah yang menempel di tubuh pedang, luar biasa dia menghapus darah yang terkontaminasi di pedang berkarat sepenuhnya, dan menyeka darah seperti asap merah dan menghilang di udara. Bagaimana mungkin? Orang lain tidak dapat memahami metode ini, tetapi keterkejutan di hati Yuan Tiangang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan garis keturunan Yuan Tiangang efektif terutama melalui erosi dan polusi, yang disebut roh jahat yin dengan darah berkobar. Pedang panjang yang terkontaminasi oleh kekuatan garis keturunan seperti itu akan menjadi sia-sia meskipun itu adalah pedang baja paling halus atau senjata ajaib. Begitu kekuatan ini menyerang tubuh manusia, itu akan merusak saluran Qi dan meridian lawan, menyebabkan kekuatan lawan berkurang dalam waktu singkat dan bahkan saluran tersebut hancur. Namun, kekuatan roh jahat yin dengan darah berkobar dihapus dengan mudah oleh murid biasa dengan jari.
Kenapa ini terjadi? Pemanasan saja. Kalau begitu, sekarang, mari kita selesaikan pemanasannya. Ding Hao sepertinya telah melakukan sesuatu yang sepele dengan pedangnya, menutup matanya sedikit, seolah dia merasakan sesuatu. Saat berikutnya, ketika dia membuka matanya lagi, tidak ada kesedihan atau kegembiraan di matanya, dan terlihat jelas. Yuan Tiangang tidak tahu mengapa dia merasa terkejut tanpa alasan apapun di hatinya ketika dia melihat penglihatan seperti itu. Saat berikutnya, Ding Hao mengangkat pedangnya dan menampilkan gaya pembelah air Raja Naga. Desis, suara aneh yang mengejutkan saat menerobos ruang datang. Seperti suara robekan kain, gaya pedang Ding Hao tidak cepat atau lambat, tetapi penuh dengan makna gerimis, seperti mimpi, memberikan perasaan yang tak terkatakan kepada semua orang. Li Lan, yang menyaksikan pertarungan di kejauhan, merasa terkejut. Tapi Yuan Tiangang, yang berdiri di hadapan Ding Hao, telah mengubah wajahnya. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang menegangkan. Dua pedang di tangannya, seperti galaksi merah yang tergantung terbalik, menembus langit, sambil bersiul berulang kali. Kekuatan terkuat hampir meledak seketika, dan hantu ular piton berwarna merah darah muncul dengan sangat hidup di udara. Ini adalah kekuatan terkuatnya. Ketika kekuatan garis keturunan dari roh jahat Yin dengan darah berkobar, dimotivasi secara ekstrim, piton beracun dengan darah peradangan dari binatang suci di zaman kuno akan terinspirasi. Yuan Tiangang sekarang hanya menstimulasi 1/20 kekuatan garis keturunan, jadi dia hanya bisa menstimulasi bayangan virtual. Jika dirangsang 100%, roh jahat Yin dengan darah berkobar, dari binatang mitos di zaman kuno akan benar-benar muncul kembali di ruang waktu, dan itu akan sangat menakutkan. Permainan sudah berakhir, Yuan Tiangang meraung. Ini adalah pecahnya negara terkuatnya. Dia sepertinya pernah melihat adegan di mana rival yang dibencinya sebelumnya akhirnya dikalahkan olehnya. Dan murid Akademi Kaos Biru Timur di situs tersebut juga terkejut dengan tindakan mengerikan ini. Teknik pedang tingkat rendah, yang telah mencapai puncak alam murid bela diri dari 6 lubang, mengandung kekuatan roh jahat dan garis keturunan Yin. Hantu, piton beracun dengan darah peradangan, di udara seperti zat sungguh menakjubkan dan memikat jiwa. Mereka merasa pusing dan pingsan hanya melihat pertarungan di kejauhan. Bisakah kakak senior Ding Hao menahan taktik fatal tingkat super seperti itu? Tidak, wajah Li Lan berubah drastis, tubuhnya berkedip-kedip, dan melesat seperti kilat. Serangan terkuat dari teknik telapak tangan seperti pudar yang sangat indah siap meledak dan dia harus menyelamatkan Ding Hao. Tidak ada yang percaya bahwa dengan taktik abnormal seperti itu, Ding Hao masih bisa tak terkalahkan. Namun, mendesis, suara robekan kain dan sutra di udara menjadi semakin keras. Tiba-tiba, kekuatan aneh muncul dari lengan pemegang pedang Ding Hao. Kemeja biru di lengan kanannya hancur oleh kekuatan tak kasat mata dari dalam keluar, mengubahnya menjadi kupu-kupu compang camping. Dan pedang berkarat di tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya perak yang lembut, tenang dan damai, dengan lembut melayang di udara dengan pandangan kontradiktif dari kombinasi lambat dan cepat. Ini adalah jurus kedua, naga terbang melintasi langit, dari gaya pembelah air Raja Naga. Cahaya pedang itu tampak seperti kilat yang menembus langit malam yang gelap. Pedang berkarat itu mematahkan momentum darah dan teknik pedang agung yang diilhami oleh Yuan Tiangang. Itu juga menerobos hantu piton beracun dengan darah peradangan dari binatang suci di zaman kuno. Sambil menarik napas dingin, dia merasa itu luar biasa. Semua orang merasa bingung bagaimana ini bisa terjadi, seolah-olah teknik angin tinggi dan pedang petir Yuan Tiangang yang fatal yang meledak dari roh jahat Yin dengan darah berkobar seperti gelembung ilusi, dan pecah dengan sangat indah dan indah dengan sentuhan lembut. Di hati hampir semua orang, ilusi tak nyata dan perasaan lucu setelah ditipu langsung muncul. Apakah gelombang kejut penuh dengan roh jahat Yin dan dekat dengan puncak alam murid bela diri dari 6 lubang? Bayangan imajiner dari piton, beracun dengan darah peradangan yang menakjubkan, semuanya hanya tipuan anak-anak. Li Lan baru saja terbang setengah jalan dan dia membeku di tempatnya. Dia sedikit gemetar mungkin karena kegembiraan atau keterkejutan. Apakah itu maksud pedang? Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak, ini bukan maksud pedang, dan itu masih hanya maksud pedang kecil. Itu masih dalam tahap peniruan, tapi dibandingkan dengan pagi ini ketika Ding Hao pertama kali menggunakannya di halaman, dia telah membuat kemajuan.
Itu sudah cukup untuk pecahkan teknik garis keturunan fatal Yuan Tiangang yang serupa hanya dengan bentuk. Lilan memandang Ding Hao dengan mata yang rumit dan dia terkejut dengan pemahaman dan bakat buruk anak laki-laki itu. Dia telah membuat kemajuan sepanjang waktu. Setiap menit dan setiap detik dia telah membuat kemajuan yang buruk. Mungkin, setelah 3 tahun, dia benar-benar memenuhi syarat untuk melakukan kontes tatap muka dengan Mu Tianyang. Ah, Yuan Tiangang sepertinya bertemu dengan hantu. Dia terkena kekuatan tak kasat mata, berteriak dan terbang terbalik. Jeritan ini membuat semua orang tiba-tiba terbangun dari rasa bosan, hanya untuk menyadari bahwa pertarungan sepertinya belum sepenuhnya berakhir. Namun, semuanya hampir berakhir. Karena Ding Hao memecahkan teknik lawannya dengan satu gerakan pedang, tapi dia tidak ragu-ragu. Dengan pecahnya taktik, tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Dia segera menyusul Yuan Tiangang yang terbang terbalik, melompat dan turun tepat di depan wajah Yuan Tiangang. Bang! Kelambanan besar membuat wajah Yuan Tiangang mendarat lebih dulu. Kepalanya yang terbungkus dalam garis keturunan Qi menabrak kursi batu. Akibatnya, tanah itu terhempas ke jaring laba-laba. Angin kencang yang meluap menimbulkan gulungan-gulungan debu, seperti amukan ombak dan ombak, menelan tubuh mereka. Setelah sekian lama, debunya menyebar. Bentuk kedua pria itu perlahan menjadi jelas. Kaki Ding Hao masih berada di wajah Yuan Tiangang. Di bawah pandangan publik, sol berdebu itu menginjak keras wajah tampan dari pejuang garis keturunan jenius yang dulunya sombong itu sehingga wajahnya hampir berubah bentuk. Berjuang, saat ini benar-benar kehilangan ketegangan. Dari awal hingga akhir hanya berlangsung 4 atau 5 menit, namun keseluruhan prosesnya bisa penuh pasang surut. Para murid Akademi Kemeja Biru Timur dengan sangat terkejut dengan lidah keluh melihat Ding Hao menginjak Yuan Tiangang, hanya merasa bahwa mereka sedang menghadapi patung dewa perang yang tak terkalahkan dan penuh amarah, bahkan jika ada sesuatu di dada mereka, akan meledak dan darah di pembuluh darah akan terbakar juga. Namun, Wang Yong, seorang remaja berkulit hitam, dan kedua temannya semuanya pucat karena ketakutan. Lutut ketiga pria itu gemetar dan bibir mereka bergetar, hampir berlutut di tempat. Kakak senior Yuan, dikalahkan. Lagi pula dia juga dikalahkan dengan sangat rentan dengan cara yang memalukan. Itu tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Bagaimana seorang murid biasa bisa mengalahkan murid garis keturunan yang disukai oleh surga? Perlu diketahui bahwa meskipun murid biasa kadang-kadang mengalahkan murid garis keturunan sebelumnya, hal ini terjadi atas dasar pemikiran bahwa kekuatan murid biasa jauh lebih tinggi daripada murid garis keturunan setidaknya di 4 alam kecil. Jika tidak, keunggulan primordial dari murid garis keturunan tidak akan tergoyahkan. Kini, mitos tersebut telah hancur. Melihat Yuan Tiangang, yang diinjak-injak, Wang Yong dan dua orang lainnya merasa wajah dan harga diri mereka diinjak-injak. Saat melihat Ding Hao lagi, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda jiwa mereka. Udara dingin tanpa sadar dihasilkan dari tulang ekor dan mengalir langsung ke dahi seolah-olah tengkoraknya akan segera dilepas. Ding Hao sama sekali tidak bermaksud melepaskan kakinya dari wajah Yuan Tiangang. Dia memandangnya dari posisi tinggi seolah-olah sedang melihat seekor anjing mati. Tidak, aku tidak akan menyerah, Ding Hao. Aku tidak akan menyerah kepada murid nominal rendahan ketika aku mati. Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak akan membiarkan aku memohon belas kasihan. Yuan Tiangang memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, memegangi tangannya ke tanah, mencoba melawan. Tuhan telah memberimu garis keturunan, tapi dia tidak memberimu kerendahan hati dari yang kuat. Hari ini, sebagai murid biasa, aku menghancurkan superioritas yang tidak masuk akal dari kalian para murid pejuang garis keturunan yang tidak tahu apa-apa, untuk membuatmu mengerti bahwa bakat bukanlah satu dan satu saja. Sebagai murid dari sekte pencari ilmu pedang, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu tidak menerima kekalahanmu, kamu masih bisa bertarung denganku di masa depan. Kata-kata Ding Hao sangat elegan dan berharga. Semua murid Akademi Kemeja Biru Timur merasa darah mereka mendidih dan kepercayaan diri mereka, yang telah mencapai titik terendah, dihidupkan kembali pada saat ini oleh kata-kata Ding Hao. Ya, bakat itu bukan satu-satunya. Upaya-upaya ini sama pentingnya setelah melahirkan. Mereka tidak perlu meremehkan diri mereka sendiri. Yuan Tiangang berjuang seperti orang gila, tetapi tidak bisa menghilangkan kaki di wajahnya. Matanya memancarkan cahaya kebencian dan kemarahan, dengan kejam menatap Ding Hao,
dengan rasa malu dan marah, dan memuntahkan darah. Aku akan membalas dendam, aku akan membalas dendam, aku akan membalas dendam, aku akan membalas dendam, aku bersumpah, aku akan membalas dendam. Yuan Tiangang hampir marah. Dia tampak seperti gunung berapi yang meletus sepenuhnya yang akan menghancurkan seluruh rumah bela diri. Ding Hao menatapnya dengan kasihan dan sedikit menggelengkan kepalanya. Melangkah dan menembak kakinya, dia menendang Yuan Tiangang langsung ke sisi Wang Yong dan dua orang lainnya. 4 orang saling bertabrakan dan jatuh ke tanah seperti labu yang menggelinding. Ku bilang, kalau kamu tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Ding Hao tidak menganggapnya serius. Hanya seorang jenius tak tertandingi seperti Mu Tianyang, seorang keajaiban dari Akademi Ketenangan yang dapat memberikan tekanan pada Ding Hao hari ini, dan murid seperti Yuan Tiangang hanyalah makhluk kecil yang tidak tahu apa yang penting. Sejujurnya, Ding Hao benar-benar tidak peduli dengan mereka. Sikap meremehkan Ding Hao membuat Yuan Tiangang merasa marah namun tidak berdaya. Dia bisa melihat bahwa Ding Hao benar-benar tidak menaruh perhatian padanya, bukan dia yang tidak berpose. Haha, murid pejuang garis keturunan sialan. Rentan, kamu tidak pantas mengangkat sepatu untuk kakak senior Ding kita. Kami ingin tahu siapa yang baru saja mengatakan bahwa dia akan menginjak murid biasa. Hai, seseorang, apakah wajahmu terasa sakit? Haha, tentu saja tidak menyakitkan. Wajah seseorang setebal tembok. Tidakkah kamu lihat lantai batu biru itu telah dirobohkan ke dalam lubang? Aduh, kalau aku jadi seseorang, aku akan bunuh diri dengan menusuk diriku sendiri di leher. Wajahnya terinjak-injak di tanah dan kamu masih menggonggong di sini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana mengejek kata malu. Para murid Akademi Kaos Biru Timur bersatu dalam kebencian mereka. Beberapa dari mereka mempunyai lidah yang tajam. Mereka bekerja sama satu sama lain, menertawakan Yuan Tiangang dan rekan-rekannya dengan sarkasme yang tidak sopan. Setiap kata seperti tamparan yang tidak terlihat. Mereka dengan kejam memukul wajah keempat murid pejuang garis keturunan. Wang Yong dan kedua temannya telah lama ditakuti oleh Ding Hao dan tidak berani membalas dengan kepala tertunduk. Yuan Tiangang marah, parau. Dengan posisinya yang tinggi di posisi 3 teratas dalam daftar utama murid baru di Sekte Pencari Ilmu Pedang, dia dikalahkan seperti mematahkan dahan mati dari pohon. Sekarang dia diejek oleh sekelompok murid biasa. Kebetulan dia tidak bisa membantahnya. Hal ini membuat mata Yuan Tiangang menjadi hitam karena marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan lebih banyak darah. Ah, Ding Hao, Akademi Kemeja Biru Timur, aku akan memaafkanmu, itu membuatku kesal, puff. Yuan Tiangang mengeluarkan beberapa suap darah, menggerakkan kakinya, menunjukkan bagian putih matanya dan jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke atas. Dia pingsan karena marah. Wang Yong dan dua orang lainnya tidak berani mendukungnya, dan mereka menoleh untuk melihat Ding Hao terlebih dahulu. Tatapan matanya yang bersemangat tampak seperti seekor anjing yang menunggu perintah tuannya. Ding Hao melambai kepada mereka dengan tidak sabar. Wang Yong dan dua orang lainnya merasa lega, buru-buru pergi membantu Yuan Tiangang. Seperti anjing tersesat, mereka tidak berani kembali, hanya membenci orang tua mereka yang hanya memberi mereka 2 kaki, melarikan diri dari rumah bela diri. Keluar, haha, umur panjang kakak senior Ding. Kakak senior Ding, kamu sangat tampan. Hahaha, kita menang, murid pejuang garis keturunan sialan, pergilah dengan ekor di antara kedua kaki. Pada saat ini, para murid Akademi Kaos Biru Timur tidak bisa lagi menahan kegembiraan mereka. Mereka bergegas mengepung Ding Hao di tengah dan melemparkannya tinggi-tinggi. Wajah semua orang memerah karena kegembiraan. Meskipun Ding Hao yang mengalahkan Yuan Tiangang dan lainnya, sebagai anggota murid biasa, terutama dengan Ding Hao sebagai salah satu murid biasa di Akademi Kaos Biru Timur, semua murid dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa memiliki yang tak terkendali. Dengan senyuman di wajahnya, Lilan memperhatikan para murid melemparkan Ding Hao tinggi-tinggi. Dalam pertarungan tersebut, sikap tegas dan metode gemuruh Ding Hao membuatnya lebih kuat dari Lilan, dan dia harus mengakui kekuatan dan keunggulan Ding Hao. Di kejauhan, Simen Qiansui, wanita cantik dan guru yang mendominasi seperti teratai putih yang keluar dari air berdiri dengan tenang, dan dia sepertinya terpengaruh oleh suasana remaja yang semarak. Wajah dinginnya yang selama ini acuh tak acuh juga menunjukkan senyuman tipis tanpa disadari. Penampilan kuat Ding Hao telah meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya.
Dia telah berada di Sekte Pencari Ilmu Pedang selama 3 atau 4 tahun. Dia terbiasa dengan semua jenis perkelahian di sekte tersebut. Dia juga terbiasa dengan munculnya orang-orang jenius, besar dan kecil. Simen Qiansui, si jenius pil amoralitas tidak suka berkelahi, berdarah dan berebut kekuasaan dan keuntungan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan antara murid biasa dan murid pejuang garis keturunan. Dalam pertarungan, murid biasa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ding Hao. Pemuda ini tampaknya berbeda dari orang-orang yang pernah saya temui sebelumnya. Simen Qiansui tidak tahu mengapa ada pemikiran aneh di benaknya. Setelah berdiri diam beberapa saat seperti ini, senyuman kecil yang langka di wajah Simen Qiansui akhirnya perlahan menghilang. Dia berdeham lalu, dengan nada yang selalu lembut dan dingin, berkata dengan tegas, "Apakah cukup? Masih ada waktu 30 menit sebelum kelas selesai. Semua orang harus segera kembali ke tempat duduknya dan kita akan melanjutkan kelas kita." "Ah, apakah kita masih ada kelas? Nyonya, mengapa kita tidak pergi hiking bersama untuk merayakan kemenangan kakak senior Ding atas murid keturunan darah?" Bagaimana dengan ide ini? Beberapa orang memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati wanita cantik itu. Dasar kepala babi, sekarang sudah akhir musim gugur, dan kemana kita harus jalan-jalan? Kamu berkepala babi. Kamu tidak mengerti temperamen dan minat, bodoh. Para pemuda, yang penuh dengan obrolan dan pemikiran tanpa akhir, kembali ke tempat duduk mereka satu persatu dengan mata tertunduk di bawah tatapan jelas Simen Qiansui, yang tenang namun mengintimidasi. Karena hancurnya banyak meja dan kursi berwarna biru akibat perkelahian sebelumnya, para pemuda harus berkumpul bersama dalam 3 atau 4 orang untuk melanjutkan kelas. Simen Qiansui tidak membiarkan Ding Hao pergi karena lika-likunya. Di depan semua murid, Simen Qiansui menangkap Ding Hao dan tidak mengkritiknya dengan serius maupun santai. Ding Hao dengan patuh menundukkan kepalanya dan dengan patuh mengakui kesalahannya. Melihat sikap Ding Hao, semua murid menutup mulut mereka dan tertawa karena Ding Hao sama sekali tidak memiliki ekspresi kuat yang tak terkalahkan. Mereka menyukai Ding Hao yang hidup, hangat dan dapat diandalkan seperti kakak laki-laki tertua di sebelah. Selama 30 menit berikutnya, Simen Qiansui memberikan ceramah dengan sangat serius. Mungkin karena dampak dari kejadian tersebut, hubungan antara para murid dan si cantik sedingin es, wanita yang mendominasi dan gurunya juga menjadi lebih dekat satu sama lain. Beberapa murid yang tidak mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian kini menghadiri kelas dengan susah payah. Bahkan Wang Xiaoqi, sang pemuda, menjadi lebih patuh. Satu-satunya pengecualian adalah Ding Hao. Ding Hao memegangi pipinya dengan dua mata menatap kosong seolah sedang bermimpi tentang tempat lain atau sedang tidur dengan mata terbuka. Penglihatannya tidak memiliki panjang fokus. Melihat ekspresi malas Ding Hao, Simen Qiansui tidak bisa menahan amarahnya saat dia selalu tenang. 30 menit berlalu dengan cepat. Sekian saja untuk hari ini, Ding Hao. Ikutlah denganku. Simen Qiansui menatap Ding Hao dan berbalik untuk meninggalkan rumah bela diri. Di tengah cemoohan dari teman-temannya, Ding Hao akhirnya hidup kembali. Dengan wajah pahit dan kepala tertunduk, Ding Hao mengikuti guru cantik itu dan keluar kelas. "Saya yakin Simen Qiansui, guru kami menunjukkan kasih sayang pada kakak senior Ding kami." Wang Xiaoqi berkata dengan nada hina. "Ah, Dewi dalam pikiranku telah dibawa pergi oleh kakak senior Ding Hao lagi." Anak laki-laki lainnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Kata-kata seperti itu bergema di benak semua orang. Beberapa orang berkata dengan tegas, "Saudara senior Ding hanyalah musuh publik semua orang." Remaja pemburu Zhang Fan menggaruk bagian belakang kepalanya, "Mengapa Anda mengatakan itu? Saya pikir jika kakak senior Ding dan Nyonya Simen Qiansui bersama, dan mereka akan menjadi pasangan yang sempurna." Kotoran. Semua murid laki-laki mengangkat jari tengah ke arahnya. Seperti yang diharapkan oleh Ding Hao, Simen Qiansui membawanya ke kebun herbal terpencil lagi. Itu berbeda dari terakhir kali mereka datang. Kebun herba saat ini sudah bermekaran dengan bunga-bunga indah, seperti brokat yang indah, yang sangat mempesona. Di penghujung musim gugur ini ketika ribuan rerumputan layu, tiba-tiba melihat rangkaian bunga yang begitu indah membuat orang merasa segar kembali. Ini adalah metode cerdas dari Master Rumput Spiritual. Dalam skala kecil, dengan penguasaannya terhadap tanaman herbal yang bersifat kebiasaan, ia mampu menanam rumput spiritual melawan musim. Beberapa pengetahuan tentang ramuan spiritual ditanamkan ke dalam pikiran Ding Hao oleh Master Pedang akhir-akhir ini,
jadi Ding Hao tahu banyak tentang keterampilan Master Ramuan Keabadian. Dia diam-diam mengagumi si Men Qiansui. Gadis, anggun dan bersih seperti teratai putih ini jelas memiliki pengetahuan mendalam dalam pengobatan herbal. Dia tidak biasa seperti yang dia tunjukkan di kelas. Di depan kebun ramuan ini, lebih dari 10 jenis rumput spiritual tingkat 9 telah ditanam di luar musim. Waktunya baru setengah bulan dan waktu panen sudah dekat. Ding Hao, apakah kamu sudah memikirkan apa yang aku katakan terakhir kali? Si Men Qiansui berbalik dan berdiri diam di antara bunga-bunga, menatap Ding Hao dengan celaan dan penyesalan di matanya. Baiklah. Ding Hao menggaruk kepalanya ke belakang, mengangguk dan berkata, saya pikir Anda mengajari saya banyak hal. Rumput spiritual dan ramuan keabadian adalah ilmu yang sangat berguna. Saya bersedia mengalihkan upaya saya untuk mempelajarinya. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Kata-kata si Men Qiansui mematahkan ucapan Ding Hao yang asal-asalan. Ding Hao, saya akui bahwa Anda adalah seorang jenius, tetapi ada banyak orang jenius di dunia ini. Anda dapat mengalahkan murid pejuang garis keturunan hari ini karena mereka belum dewasa. Ini benar bukan berarti kamu bisa melakukannya di masa depan. Hanya ketika orang-orang itu benar-benar membuka harta di tubuh mereka, kamu akan tahu betapa buruknya pejuang garis keturunan yang sebenarnya. Ding Hao, kamu harus bekerja keras dan benar-benar bekerja keras, daripada menyia-nyiakan kekuatanmu, waktu dan bakat seperti ini. Ding Hao menyadari kekhawatiran dalam kata-kata si Men Qiansui dan mengangguk dengan tatapan serius. Nyonya, saya ingat kata-kata Anda. Si Men Qiansui mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, saya harap Anda dapat mendengarkan dengan penuh perhatian di kelas berikutnya. Ngomong-ngomong, apakah Anda membaca catatan yang saya berikan tentang pengobatan herbal terakhir kali? Ding Hao tersenyum dan berkata, ya, tapi apa? Si Men Qiansui memelototinya dan mengulurkan tangannya yang lembut. Tunjukkan padaku catatanmu, katanya. Ini. Ding Hao sedikit mengernyit karena malu. Berikan padaku. Si Men Qiansui, dengan mata jernihnya yang indah, menatap Ding Hao dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Dari cincin penyimpanan, Ding Hao mengeluarkan buklet bersampul benang dengan aroma obat yang harum dan menyerahkannya. Hei, sepertinya kamu tidak berbohong kali ini, tapi kamu membaca bukunya. Melihat bagian tepi brosur terdapat duri, ini menunjukkan bahwa Ding Hao sangat rajin membaca brosur. Kemudian si Men Qiansui mengeluarkan suara yang mengejutkan dan mengangguk dengan sedikit kepuasan. Namun tak lama kemudian, saat dia membuka halaman pertama brosur tersebut, wajahnya langsung berubah. Setelah membalik beberapa halaman terus-menerus, wajah si Men Qiansui menjadi dingin dalam sekejap. Hatinya dingin. Ding Hao benar-benar bertindak terlalu jauh. Ternyata pamflet ini dilukis dengan banyak benda berantakan oleh Ding Hao dengan sudut miring. Bahkan di beberapa tempat bahkan diolesi tinta hitam. Buku ini, yang dia rangkum dan edit dengan cermat, hanya diolesi oleh Ding Hao sebagai sampah yang tidak berguna. Ini adalah usahanya yang sia-sia. Kamu, sangat mengecewakanku. Si Men Qiansui tidak dapat memahami mengapa murid seperti Ding Hao jelas memiliki bakat tertentu dan juga sangat pintar, dan bahkan berpengalaman dan santai, tetapi mereka hanya menolak untuk bekerja keras dan menyia-nyiakan waktu mereka. Karena lika-liku mengenai Yuan Tiangang dan lainnya, si Men Qiansui yang sangat menyayangi Ding Hao merasa kedinginan saat ini. Kamu boleh pergi sekarang, dan aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Si Men Qiansui memberikan tangannya dengan acuh dan memerintahkannya pergi. Tapi, bukan itu yang kamu pikirkan. Ding Hao sedikit tercengang. Dia berkata dalam benaknya, kamu bodoh dan apa yang saya lakukan bukanlah coretan. Tapi yang jelas, si Men Qiansui tidak ingin lagi mendengar apa yang dijelaskan Ding Hao. Dia berbalik dan memasuki gubuk bambu jauh di dalam kebun obat, meninggalkan Ding Hao di luar tanpa berbicara dengannya. Dia tidak ingin mendengarkannya lagi. Ding Hao dengan enggan menggelengkan kepalanya, mengendus aroma tumbuhan di udara lalu berbalik dan pergi. Sore harinya, ada kelas pertarungan praktis, yang diajarkan oleh Wang Juefeng, seorang guru laki-laki sinis berjanggut. Berbeda dari si Men Qiansui yang ringan dan santai, pria sinis ini adalah seorang maniak yang sangat kejam. Setiap kali dia melihat seseorang yang tidak menyenangkannya di kelas pertarungan praktis, muridnya akan dipanggil untuk bertarung satu lawan satu atas nama bersaing. Para pemula itu secara alami bukanlah saingan dari murid generasi ketiga ini,
dan mereka selalu dipukuli hingga menangis. Namun pria sinis itu tidak puas sama sekali. Murid yang tidak menyenangkannya hari ini jelas adalah Ding Hao. Dalam ceramah yang hanya berlangsung 4 jam itu, Ding Hao dipukuli 3 kali oleh pria sinis itu. Saat kelas usai, Ding Hao dipukuli sampai ke mata panda. Kedua matanya memiliki bekas kepalan tangan berwarna hitam dan terdapat banyak bintik stasis darah berwarna merah dan ungu di sekujur tubuhnya. Untungnya, kemampuan anti pertarungan Ding Hao sangat kuat, dan konstitusi, makhluk suci pedang dan pedang, tampaknya meningkat sampai batas tertentu setelah menderita sakit daging semacam ini. Ding Hao sudah terbiasa dipukuli oleh pria sinis secara berkala. Dia menganggap pelecehan ini sebagai latihan untuk meningkatkan kemampuan tempur praktisnya. Meskipun guru sinis itu cerewet dan suka membuat iri, baik kekuatan pribadi maupun pengalaman bertarungnya sangat kaya, jadi dia pantas mendapat gelar murid generasi ketiga di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Ding Hao pernah sangat ingin tahu tentang dunia aslinya dan mencoba lagi dan lagi, tetapi dia tidak dapat menguji kekuatan sebenarnya dari pria sinis ini. Karena setiap pertarungan 1 lawan 1, guru yang sinis itu menekan kekuatannya sendiri sehingga membuat Ding Hao merasa dirinya hanya sedikit lebih kuat dari Ding Hao. Namun, setiap kali Ding Hao membuat terobosan dan berpikir bahwa mereka hampir sama, dia masih merasa ada celah kecil di antara mereka ketika dia bertarung 1 lawan 1 dengan pria sinis itu. Sekarang Ding Hao 100% yakin bahwa pria sinis itu sama sekali tidak lebih buruk dari Yin Yifei dan Lu Qi dalam hal kekuatan. Dengan kekuatan dan status pria sinis itu, dia merendahkan diri untuk mengajar murid-murid nominal pemula itu, dan Ding Hao tidak dapat memahaminya. Apakah karena orang ini cerewet dan bermulut buruk dan suka membuat iri sehingga dia menyinggung para petinggi sekte? Setiap kali Ding Hao dipukul hingga babak belur, dia akan membuat spekulasi jahat seperti itu. Haha, hari ini agak menyenangkan nak, kemampuanmu untuk dipukul sudah meningkat pesat, kata pria sinis sambil memegang tinjunya dan melihat lingkaran hitam mata Ding Hao dan tertawa puas. Iya haha, cetakan kepalan tangan kiri dan kanan benar-benar simetris dan bisa disebut karya seni. Persetan dengan karya seni itu. Ding Hao menyentuh matanya, menyeringai dan menarik napas dingin. Wanita jalang ini, hari ini dia benar-benar memukuliku dengan keras. Hei, hei, hei. Sepertinya kamu tidak puas dengan itu. Apa kamu tidak merasa nyaman tinjuku melayani kamu? Apakah kamu ingin tinju lagi? Pria sinis itu tidak puas dengan penampilan Ding Hao dan meninju tinjunya dengan niat buruk. Ding Hao dengan cepat memuaskan kesombongan orang yang rendah hati itu dan berkata, terima kasih atas pengajaran Anda, guru yang bertanggung jawab. Saya, murid Anda telah mendapat banyak manfaat. Kata-kata seperti itu tidaklah megah. Meskipun pria sinis itu bermulut buruk dan metode pengajarannya sedikit kasar dan berbeda, dia adalah orang yang baik. Setidaknya dia tidak pernah mempermalukan murid-murid di Akademi Kaos Biru Timur. Terlebih lagi, siapapun yang diajar, dia akan belajar sesuatu dari guru ini setelah dipukuli. Begitu banyak murid di Akademi Kaos Biru Timur yang lebih suka dipukuli seperti panda, mereka ingin bertarung 1 lawan 1 dengannya. Setiap orang dapat melihat bahwa semakin rajin para muridnya, semakin rela mereka menanggung kesulitan, semakin peduli orang sinis terhadap mereka. Ding Hao jelas disukai oleh pria sinis itu karena dialah yang paling sering diurus. Pada dasarnya, setiap kali dia mendapat pelajaran praktis, Ding Hao akan dipukuli hingga sepasang lingkaran mata hitam. Haha, itu hanya karena tinjuku gatal, aku ingin menghajar orang. Itu sama sekali bukan pengajaran sialan. Kamu terlalu munafik. Haha. Kata pria sinis itu. Tapi dia tersenyum bangga. Ya, nak, ku dengar hari ini kamu bertarung dengan Yuan Tiangang, sainganmu yang jatuh cinta demi kebaikan guru wanita kecil yang cantik dan cantik simen, dan kamu hampir merobohkan rumah bela diri. Kamu menyebabkan kerugian besar bagi kami di Timur Akademi Kaos Biru. Tapi Anda dapat yakin bahwa saya telah mengirim seseorang untuk memperbaiki rumah bela diri. Anda harus membayar untuk perbaikannya. Pergilah berjuang demi kebaikan guru wanita itu. Ding Hao membela, hei, apakah kamu salah paham? Yuan Tianganglah yang pertama kali memprovokasi saya. Saya hanya melawan untuk menjaga kejayaan Akademi Kemeja Biru Timur. Anda harus pergi ke Yuan Tiangang untuk biaya perbaikan. Ayolah, Yuan Tiangang adalah murid pejuang garis keturunan. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya, tapi aku hanya bisa mengganggumu. Pria sinis itu mengayunkan tinjunya dengan gegabah,
yang sebesar kaserole, dan berkata dengan niat buruk, "Kenapa, kamu tidak yakin, kembali untuk bertarung 1 lawan 1 denganku?" Ding Hao, aku takut padamu. Ding Hao berbalik dan pergi dengan garis hitam di dahinya. Hei, nak, ayo kita bicara. Kudengar Nyonya Simen memperlakukanmu berbeda. Kamu sudah disuruh pergi ke kebun tanamannya 2 kali. Kamu benar-benar anak kecil, apakah kamu berselingkuh dengannya? Pria sinis itu melintas dan muncul di sisi Ding Hao dengan wajah menyeringai, dan bertanya diam-diam. Ding Hao hampir terjatuh dan jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Sungguh seorang guru yang lebih tua. Anda harus memperhatikan citra Anda, bukan? Ini benar-benar sebuah gosip. Setelah kembali ke kediamannya, Ding Hao berbaring dengan tenang di tempat tidur dan mulai merenungkan pertarungan hari ini dengan Yuan Tiangang. Para murid pejuang garis keturunan sangat kuat. 3 atau 4 hari yang lalu, di area tangga peringkat ke-7, Yuan Tiangang tidak pantas menjadi musuhnya hanya untuk 1 gerakan, tetapi setelah hanya 1/20 kekuatan darahnya dibangkitkan, dia mampu menekannya sepenuhnya dengan cara konvensional, perkelahian. Perubahan seperti itu lebih efektif daripada penanaman sungguh-sungguh selama bertahun-tahun oleh orang lain. Tanpa secara keliru mendapatkan pengetahuan dangkal tentang niat pedang, saya takut hari ini saya akan dikalahkan oleh pedang Yuan Tiangang. Dan tentu saja, Yuan Tiangang tidak terkecuali. Seperti remaja kulit hitam yang rentan, Wang Yong dan lainnya, begitu kekuatan garis keturunan mereka distimulasi, saya khawatir mereka akan langsung menyadari perkembangan kekuatan yang pesat, meninggalkan murid biasa. Pejuang garis keturunan benar-benar favorit Tuhan. Tidak heran sekte tersebut akan memanjakan Yuan Tiangang dan yang lainnya sehingga mereka dapat berlatih di tempat-tempat. Seperti area tangga peringkat ke-7 di mana terdapat ki spiritual yang kaya. Bahkan para tetua inti seperti Lu Yuqi, pedang bunga, diminta untuk mengawal mereka selama persidangan mereka. Mereka benar-benar merawatnya sebagai mutiara di telapak tangan, yang juga menyebabkan kesombongan dan kemarahan para pejuang garis keturunan. Hanya dengan berlatih setiap menit untuk berusaha menguasai maksud pedang dan niat pedang, aku bisa bertarung melawan pejuang garis keturunan. Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan bajingan seperti Yuan Tiangang, bagaimana aku bisa mendaki puncak beku 3 tahun kemudian dan bertarung melawan keajaiban super jenius Mu Tianyang, dan hanya ada orang seperti itu dalam 1000 tahun. Memikirkan hal ini, Ding Hao duduk dari tempat tidur, segera datang ke ruang tamu, duduk bersila di atas bantal terburu-buru dan mulai berlatih seni bela diri. Ding Hao menjalankan ki perlahan dan melembutkan seluruh tubuh sehingga darah yang tersumbat dan benjolan bengkak karena dipukuli oleh pria sinis itu mereda secara bertahap, lingkaran hitam di rongga orbital menghilang, dan dia pulih. Kemudian dia menjalankan ki es dan salju di dantian bawah untuk 36 sirkulasi energi vital. Yah, kekuatannya meningkat kurang dari 10 kilogram. Ding Hao berdiri dan menghangatkan dirinya, menikmati peningkatan kekuatannya. Namun, akhir-akhir ini, kekuatan fisik meningkat semakin lambat. Setiap kali saya dipukul oleh pria sinis di perut, saya selalu dapat meningkatkan kekuatan saya sekitar 50 kilogram, tapi sekarang, Ding Hao menemukannya menjadi sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan latihan eksternal biasa. Tampaknya perlu untuk merangsang potensi fisik dengan cara yang sama seperti orang lain dengan menyempurnakan kemanjuran. Ketika saya kembali, saya harus pergi ke pasar untuk membeli beberapa plester kelas atas untuk menghaluskan tubuh dan tulang saya. Ding Hao telah menyelesaikan level kedua dari 9 tingkat pembentukan tubuh emas dengan es dan api. Ini adalah keterampilan ajaib untuk meningkatkan kekuatan fisik, ketahanan, dan pertahanan fisik, dan tidak dapat membantu meningkatkan kekuatan fisik secara signifikan. Jadi jika Ding Hao ingin lebih meningkatkan kekuatan fisik dan mengembangkan potensinya, dia harus, seperti semua pejuang, mengambil jalan untuk menyempurnakan khasiat obat zat asing ke dalam tubuh. Di seluruh dunia, budidaya buku langka mengenai keterampilan sihir memiliki persyaratan tertentu untuk kekuatan fisik. Semakin tinggi peringkat keterampilan sihir dan metode budidaya teratas, semakin tinggi kebutuhan kekuatan fisik. Oleh karena itu, jika seorang pejuang ingin meningkatkan kekuatannya dan melatih keterampilan tingkat lanjut, dia harus memperkuat tubuh dan meridiannya terlebih dahulu. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pembentukan tubuh emas melalui teknik dan penempaan tubuh melalui pengobatan spiritual. Hampir semua pejuang memiliki teknik pembentukan tubuh emas mereka sendiri,
dan mereka juga memilih pengobatan spiritual yang sesuai dengan sifat fisik mereka untuk melemahkan tubuh mereka. Bagaimanapun, berjalan dengan dua kaki jauh lebih baik daripada melompat dengan satu kaki. Hanya dengan cara ini, pengeluaran tile akan melonjak berkali-kali lipat. Pengobatan spiritual tingkat tinggi dan plester itu tidak sepenuhnya murah. Itu bisa disebut emas lunak, menjadi seniman bela diri memang merupakan profesi yang sangat mahal. Ding Hao menghela nafas dalam hatinya bahwa dia telah menyimpan sedikit uang kertas emas, dan tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Pada saat ini, dalam benak Ding Hao, dia memikirkan suara tawa dari Master Pedang, "Bodoh, kamu menjaga gunung emas tanpa menyadarinya, dan kamu ingin membeli plester berkualitas rendah itu. Cap Ding kecil, kamu benar-benar bodoh memang." Ding Hao tertegun dan kemudian dia memahami maksud tersirat dari Master Pedang. Dia bertanya dengan rendah hati, "Hei, apa maksudnya, senior?" Sebelum Master Pedang membuka mulutnya, Master Pedang bergegas berkata, "Cap Ding kecil, apakah kamu ingat gua misterius di bawah tebing daerah kumuh sampah di belakang gunung? Ayolah, wanita gila, bicaralah di hadapanku lagi." Master Pedang merasa sangat marah ketika Master Pedang berbicara di hadapannya. "Haha, kamu lambat dalam merespons, dan kamu bahkan mengeluh tentang aku." Master Sabre bangga pada dirinya sendiri. Ding Hao, bagaimanapun, tidak terlibat dalam serangan verbal antara dua orang tua yang telah sendirian selama bertahun-tahun. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyadari apa yang selama ini dia abaikan. Di dalam gua misterius, di lubang batu persegi, masih ada beberapa cairan putih misterius yang belum habis. Aku sudah melupakan hal seperti itu. Ding Hao menepuk pahanya dengan penuh semangat. Meridian dan konstitusinya pulih dengan direndam dalam cairan itu. Meskipun Master Pedang dan Master Pedang telah dengan hati-hati menyembunyikan penyebutan gua tersebut dan tidak mau mengatakan apa-apa lagi, Ding Hao yakin bahwa cairan putih itu benar-benar merupakan harta alam yang langka. Faktanya, Ding Hao telah mengingat gua misterius itu selama beberapa waktu, tetapi dia tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Sekarang dengan cincin penyimpanan, sangat mungkin untuk mengambil cairan misterius. Dengan mengingat hal ini, Ding Hao tidak ragu sama sekali. Dia mengganti pakaiannya dan segera menuju daerah kumuh di belakang gunung. Saat matahari terbenam, hanya ada satu sinar cahaya terakhir di cakrawala. Dedaunan musim gugur layu. Saat orang-orang melihat ke pegunungan, seluruh pegunungan dan dataran berwarna emas. Ini adalah musim terindah sepanjang tahun di Provinsi Salju. Dalam 20 atau 30 hari berikutnya, semua daun kuning akhirnya layu dan berguguran dari dahan, musim salju panjang akan tiba. Seluruh daratan akan tertutup salju putih. Dingin dan putih akan menjadi warna utama di Provinsi Salju. Dibandingkan dengan masa lalu, kawasan kumuh tidak berubah. Mereka masih penuh vitalitas dalam kekacauan. Orang-orang yang tinggal di sini gigih seperti rumput liar di tempat pembuangan sampah. Ding Hao tidak ingin dikenali karena dia akan pergi ke gua misterius. Dia mengenakan topi bambu cian di kepalanya dan jubah linen. Dia berjalan perlahan menyusuri jalan terjal sepanjang malam di daerah kumuh. Melihat gubuk-gubuk yang membusuk dan cerobong asap yang berasap, Ding Hao merasakan bau yang familiar meresap ke dalam hatinya seolah-olah dia telah kembali ke beberapa hari pertama perjalanannya. Melewati tempat pembuangan sampah, Ding Hao melihat pagar halaman dan gubuk tempat dia dulu tinggal. Sekarang ada pemilik baru di sini, cerobong asap berasap, pot-pot di halaman telah dibersihkan dan tanah menjadi sangat rata karena diinjak. Berdiri adalah beberapa pertaruhan dalam latihan pencak silat. Sebuah papan kayu hitam tergantung di gerbang pagar, dengan beberapa kata ditulis secara zigzag. Akademi Prajurit Hitam tak terkalahkan. Ding Hao hampir tertawa keras. Di daerah kumuh, ada sebagian masyarakat yang hanya mengetahui sedikit ilmu bela diri. Mereka menjalankan beberapa kelas seni bela diri di sekolah swasta untuk mata pencaharian mereka. Mereka juga berharap generasi mendatang bisa meninggalkan daerah kumuh sehingga mereka menyekolahkan anaknya ke kelas bela diri murah ini untuk meletakkan fondasinya. Tapi seperti orang di depannya ini, dia berani mengaku tak terkalahkan di pegunungan di belakang sekte pencari ilmu pedang, dan terlebih lagi, kelas seni bela diri berani mengaku sebagai akademi. Itu sangat berani. Mungkin master kelas seni bela diri itu pembohong atau psikopat. Dengan pandangan sekilas, Ding Hao berjalan ke tempat pembuangan sampah seperti bukit di sepanjang jalan tanpa henti. Melihat sekeliling, Ding Hao tidak menemukan siapapun.
Menurut ingatan, di sepanjang rute aman, melintasi racun dan rawa racun, melalui beberapa belokan, Ding Hao sampai di tepi tebing Great Abyss. Di bawah tebing ada awan kabut hitam bergulung, berbau busuk, angin astral bertiup. Itu sangat menakutkan. Seharusnya di sini. Saat itu, disinilah Ding Hao jatuh dari tebing dan akibatnya dia berpetualang. Ding Hao tidak bisa menahan nafas dengan emosi ketika dia mengunjungi kembali tempat lamanya hari ini. Sekarang, dia sudah menjadi master junior dari alam murid bela diri 5 lubang. Tentu saja, dia tidak perlu lagi mendaki gunung dengan tali. Yang disebut, master terampil, itu berani. Ding Hao, mengamati posisinya, langsung melompat dari tebing. Angin astral menderu-deru di telinga. Jatuh sekitar selusin meter, Ding Hao memanggil pedang berkarat dari cincin penyimpanan, memasukkannya ke dalam punggung tebing. Karakter Cina, Tao mengembang keluar dari teknik asap mengepul buram, sehingga tubuhnya seperti tetesan air tanpa berat, melalui pedang berkarat, tergantung di tebing. Mengambil napas dalam-dalam dan menundukkan kepala untuk mengidentifikasi pijakan berikutnya, Ding Hao mengeluarkan pedang berkarat itu dengan backhand-nya dan terus jatuh. Tanpa mengabaikan, Ding Hao menjalankan ki-nya, dengan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang tersebar, dia bertarung dengan penuh semangat melawan hisapan mengerikan dari kabut. Sebagai balasannya, Ding Hao jatuh sekitar 600 atau 700 meter, dan akhirnya, dia sampai di pintu masuk gua. Pintu masuk gua memiliki penyembunyian yang bagus dan ditutupi oleh tirai tipis-tipis. Meski jaraknya 10 meter, masih sulit menemukannya. Jika Ding Hao pernah ke sini sekali, dengan bimbingan master pedang dan master pedang, Ding Hao masih membutuhkan beberapa waktu untuk menemukan gua tersebut. Astaga, melewati tirai tipis, Ding Hao memasuki jalan beraspal di dalam gua. Dan jalan beraspal tidak ada perubahan dibandingkan terakhir kali Ding Hao datang. Jalan beraspal itu masih dingin dan kering seperti alam itu sendiri, dan dengan belokan dan tikungan, menuju ke kedalaman gua. Sial, aku di sini lagi. Saya merasa mual saat melihat warna dinding batu. Master pedang dan master pedang telah dikurung di sini selama ratusan ribu tahun sehingga mereka sudah lama memiliki bayangan psikologis. Sekarang mereka kembali ke tempat lama ini lagi. Jelas sekali, suasana hati mereka juga sedang tidak baik. Mereka mengeluh dan kemudian mulai diam. Ding Hao sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Karena ketika dia sampai di lubang batu di tengah gua yang bentuknya seperti peti mati berbentuk persegi panjang, dia terkejut menemukan cairan abu-abu pucat di dalamnya. Saat ini, berat dan menjadi putih susu dan transparan, sepertinya dimurnikan lagi. Meskipun kedalaman cairan masih sekitar 1 cun, sepertiga desimeter, di dasar lubang, itu jauh lebih optimis daripada yang dibayangkan Ding Hao. Saya tidak tahu bagaimana efek pemurnian cairan ini. Haruskah saya meminumnya secara oral atau eksternal? Ding Hao sedikit ragu-ragu. Bodoh, untuk meningkatkan sifat fisik, cairan harus diminum dan untuk melatih tubuh harus diminum secara eksternal. Dalam benak Ding Hao, master pedang yang pendiam mengingatkannya akan hal itu. Ding Hao tiba-tiba memahaminya. Sifat fisiknya telah ditingkatkan secara ekstrim, dan saat ini, tentu saja, dia harus melatih tubuhnya. Ding Hao melepas pakaiannya, mengeluarkan sedikit cairan dari lubang batu, mengoleskannya secara merata ke seluruh tubuhnya, dan kemudian segera menggunakan metode penanaman mental, 9 tingkat pembentukan tubuh emas dengan es dan api, untuk menimbulkan jenis es ketiga, untuk membangkitkan kekuatan api matahari antara langit dan bumi, meredamkan tubuhnya dengan mencampurkan energi aneh ke dalam cairan putih. Diharapkan, pada saat berikutnya, dengan kekuatan api matahari ke dalam tubuh untuk meredam dengan cara yang membakar, Ding Hao merasa kedinginan dan sedikit mati rasa di kulitnya. Cairan putih itu perlahan meleleh ke dalam otot dan sumsumnya. Karena dia sedang berlatih tipe api ketiga. Lebih efektif menjalankan ki di tengah dan tian dada melalui teknik pedang properti api. Ki panas Ding Hao telah berjalan selama 36 lingkaran energi vital di 4 lubang, Zongji ekstrim tengah, Tanzong alta tengah, Yutang aula giok dan Jujue kuil besar. Tanpa diduga 4 jam berlalu, nyala api ki di dalam tubuh menjadi semakin padat dan murni. Dengan sedikit kecenderungan pembengkakan, jelas, Ding Hao telah sepenuhnya mencapai kondisi sempurna. Puncak dari alam murid bela diri dengan 4 lubang. Ki api yang membara dari teknik pedang properti api hanya berada pada tingkat menengah dari alam murid bela diri dengan 4 lubang.
Bagaimana bisa ia tiba-tiba mencapai penyempurnaan dari alam murid bela diri dengan 4 lubang? Apakah itu berhubungan dengan cairan putih? Lalu itu, efeknya terbukti terlalu luar biasa. Ding Hao berubah pikiran. Dia memutuskan untuk menerobos dunia. Dia mengendalikan nyala api Qi untuk menghancurkan titik akupuntur terbesar kelima di Ren Meridian, meridian pertama dari 6 saluran tambahan. Titik akupuntur terbesar kelima ini, bernama Hua Gai, memiliki kekuatan yang lebih kuat dari 4 titik akupuntur besar sebelumnya. Menurut aturan seni bela diri, baik meridian atau titik akupuntur, titik terakhir selalu merupakan titik terberat dan paling sulit untuk disempurnakan. Ding Hao sudah merencanakan untuk memberikan dampaknya sejak lama. Apa yang tidak dia duga adalah gelombang nyala api Qi. Dampaknya melonjak luar biasa dahsyatnya. Kurang dari setengah jam kemudian, Ding Hao merasakan titik akupuntur Hua Gai terbuka dengan kilau merah. Nyala api Qi berputar dengan lancar di titik akupuntur Hua Gai dan mengalir secara otomatis di sepanjang jalur sirkulasi sistemik. Kecepatan Qi juga tiba-tiba meningkat, mencapai frekuensi 50 putaran per detik. Ini berarti titik akupuntur kelima Ren Meridian telah disempurnakan secara menyeluruh. Itu adalah terobosan. Ding Hao membuka matanya dan tidak bisa menahan senyum kegirangan. Luar biasa, teknik pedang Qi akhirnya memasuki alam murid bela diri dengan 5 lubang. Selanjutnya, saya bisa terus berlatih ilmu pedang Qi es dan salju. Saya sedang dalam perjalanan menuju murid bela diri dengan 6 lubang sekarang. Hahaha, sambil tertawa, Ding Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Baiklah, luar biasa, kekuatan saya meningkat 250 kg. Sekarang kekuatan fisik saya telah mencapai 9.000 kg, yang setara dengan kekuatan murid bela diri dengan 6 lubang. Dengan Qi es dan salju serta Qi api yang membara, aku cukup kuat untuk bertarung melawan murid bela diri dengan 7 lubang. Aku bahkan bisa bertarung dengan murid bela diri dengan 8 lubang. Efek dari cairan putih misterius ini sungguh luar biasa. Ding Hao hanya menggunakan kurang dari 3 atau 4 ml selama budidaya ini, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Itu membuat putaran ketiga, tubuh emas daging tulang, dari 9 tubuh emas es dan api, mencapai tingkat dasar. Juga, itu menyempurnakan titik akupuntur kelima dari Ren Meridiannya. Khasiatnya hampir sama dengan tanaman obat legendaris tersebut. Wow, hahaha, aku menemukan harta karun itu. Kamu, milikku. Ding Hao melompat kegirangan. Saat dia tersenyum, gerahamnya menonjol keluar dari sisi mulutnya. Tawanya hampir merobek bibirnya. Dia menggunakan cincin penyimpanan kecil itu dan dengan cepat mengumpulkan semua cairan putih misterius di dalam lubang, tidak ada tetesan yang tersisa. Setelah melakukan semua ini, Ding Hao mengenakan pakaiannya dengan bangga dan mencari di dalam gua. Dia mencari di gua terakhir kali, tapi itu terlalu misterius. Ding Hao masih berharap menemukan sesuatu yang lain. Dia bahkan melepaskan Qi-nya dan dengan hati-hati memindai setiap inci tanah dan dinding gua. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Selama proses ini, Master Pedang dan Master Pedang tetap diam. Ding Hao menelepon mereka beberapa kali secara telepati, tetapi tidak ada tanggapan dari kedua kotak obrolan itu, yang menurutnya sangat aneh. Setelah dia mencari di dalam gua, Ding Hao akhirnya sampai di sebuah kursi dan meja batu di tengah gua. Ada beberapa garis horizontal dan vertikal dengan kedalaman berbeda di atas meja batu persegi itu. Seolah-olah diciptakan oleh alam itu sendiri. Semua garis tampak misterius. Terakhir kali Ding Hao menatap meja batu sebentar dan hampir pingsan. Kali ini, ketika Ding Hao menatap mereka lagi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam sekejap, Ding Hao merasakan pusaran waktu yang gelap muncul di depannya. Hisapan mengerikan darinya menyedot jiwanya. Dia terkejut dan segera mengoperasikan keterampilan sihirnya untuk secara paksa memutuskan hubungannya dengan meja batu untuk pertama kalinya. Ding Hao memutuskan hubungan dengan susah payah, tetapi tampak pucat seolah-olah dia menderita penyakit serius. Ini adalah prasasti tingkat dewa. Ya Tuhan, setidaknya ini adalah prasasti tingkat ke-10. Ini jelas merupakan karya yang ditinggalkan oleh ahli prasasti tingkat dewa. Ding Hao langsung mengerti. Seni bela diri adalah hal yang umum di daratan, namun apoteker dan ahli prasasti tingkat tinggi tidak dapat diabaikan karena pengembangan kedua jurusan ini menuntut kondisi yang sulit pada bakat dan kualitas bawaan. Selain itu, perbaikannya berjalan lambat sehingga jumlahnya relatif kecil.
Namun apoteker dan ahli prasasti tingkat tinggi masih buruk dan berkuasa. Ada 12 tingkat ahli prasasti. Mereka yang berada di atas ahli prasasti tingkat 10 disebut ahli prasasti tingkat dewa. Para ahli prasasti tingkat dewa dengan santai mengukir prasasti tersebut di mana saja dan menuliskan formasi taktis, yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Misalnya, seorang ahli prasasti tingkat dewa dapat menghancurkan semua master dari 9 sekte di Provinsi Salju hanya dengan satu gelombang. Pada saat ini, Ding Hao mengira garis-garis yang terukir di meja batu mungkin adalah karya ahli prasasti tingkat dewa, yang membuat rahangnya ternganga. Prasasti tingkat dewa semacam ini adalah harta yang tak ternilai bagi semua pembuat prasasti. Wawasan kecil dan inspirasi apapun darinya akan cukup bagi seorang ahli prasasti biasa-biasa saja untuk menjadi master super yang populer. Namun sayangnya, meskipun Ding Hao belajar beberapa hari tentang penempaan dan prasasti dari master pedang, prasasti tingkat dewa terlalu sulit untuk dia pecahkan. Apakah gua misterius ini sebenarnya adalah kediaman ahli prasasti tingkat dewa? Namun keberadaan tertinggi terlalu miskin. Kecuali cairan misterius itu, tidak ada yang tersisa. Prasasti yang terukir ini seperti sebuah buku yang dikirimkan dari surga kepadaku. Saya tidak bisa mempelajarinya, jadi saya harus melepaskannya sekarang. Saya bisa mempelajarinya ketika saya cukup kuat di masa depan. Mungkin saya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun, gua ini penuh aura, menjadikannya tempat yang sangat cocok untuk pelatihan kedap udara. Ding Hao merenung sejenak. Dia menyusun rencana. Saat dia berbalik untuk pergi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mendengar suara kucing mengeong pelan. Apa-apaan? Apakah ada kucing di sini? Tidak mungkin. Ding Hao berbalik ke segala arah karena terkejut. Dia dengan hati-hati mencari di seluruh gua. Bahkan jika dia dapat menemukan seekor semut, bagaimana mungkin dia gagal merasakan seekor kucing? Tapi suara tadi jelas. Apakah dia menderita halusinasi pendengaran? Meong. Tepat ketika Ding Hao mengerutkan alisnya, suara meong samar lain terdengar di belakangnya. Sialan, suara itu membuat dagingnya merinding. Dia dengan takut melihat ke arah suara itu. Segera, dia tersentak. Seharusnya tidak ada apapun di atas meja batu, tetapi pada saat ini, ada bola rambut seputih salju seukuran telapak tangan. Tampilannya yang berbulu seperti tumpukan salju putih bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Matanya yang besar seperti kristal sungguh memilukan, dan hidung kecilnya yang berwarna merah jambu tampak seperti pahatan seorang seniman. Telinganya yang bulat dan kecil diletakkan ke bawah. Ia sedikit menatap Ding Hao dengan tatapan sedih dan matanya yang lembut. Itu adalah Scottish Fold berwarna putih. Lipatan Skotlandia. Ding Hao menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Sedetik yang lalu, tidak ada apapun di atas meja batu. Saat dia berbalik, seekor Scottish Fold putih berdarah murni yang bahkan langka di kehidupan sebelumnya. Adik malaikat mana yang bercanda dengannya? Apakah si kecil ini benar-benar hanya anak kucing Scottish Fold? Dari mana asalnya? Miao. Seolah dia merasakan keterkejutan pada Ding Hao, lelaki kecil itu mendongak sedikit dan berteriak pada Ding Hao lagi. Suara kecil itu lembut dan tajam, dan suaranya yang seperti anak kecil menyentuhnya. Ding Hao memiliki dorongan kuat untuk memeluknya. Bayi kecil yang tidak berbahaya. Ding Hao ragu-ragu. Itu terlalu aneh. Apakah anak kucing ini monster yang ganas? Saat berikutnya, akankah mulut kecilnya yang berwarna merah muda berubah menjadi mulut besar yang berdarah dan menelannya? Miao, miao, si kecil tanpa daya berteriak pada Ding Hao. Dia tersandung dan memanjat. Dia kehilangan pijakan dan jatuh dari meja batu. Ding Hao secara naluriah mengulurkan tangannya dan menangkap si kecil. Ada rasa lembut dan sedikit panas yang tak terlukiskan di telapak tangannya seolah sedang menyentuh kulit halus wanita tercantik di dunia. Ding Hao hanya ragu-ragu kurang dari 0,01 detik sebelum menggendong si kecil ini. Miao, anak kucing kecil itu seperti bola salju putih. Dia menangis dengan suaranya yang seperti anak kecil dan menjilat telapak tangan Ding Hao dengan lidah kecilnya yang berwarna merah muda. Sial, aku tidak tahan. Dia terlalu manis. Pria kecil ini benar-benar cantik. Ding Hao merasa hatinya meleleh. Pria kecil itu sangat lucu. Tindakan apapun akan membuat orang suka. Meskipun Ding Hao tidak tahu dari mana asalnya, intuisinya menunjukkan bahwa benda kecil ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Ding Hao dengan hati-hati mencari di seluruh gua dan tidak menemukan induk kucing atau yang lainnya.
Akhirnya, dalam semangat kematian yang tak kenal takut, dia memelihara kucing kecil lucu yang sepertinya mati kelaparan setiap saat. Sialan, bagaimana aku bisa melihat si kecil mati kelaparan di dalam gua? Ding Hao menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya untuk mengadopsi makhluk kecil ini. Dalam pikirannya, masih belum ada respon dari Master Pedang dan Master Pedang tidak peduli seberapa keras dia berkonsentrasi. Ding Hao harus berhenti mencari di dalam gua, dia menghabiskan sepanjang malam di sini dan sudah waktunya untuk kembali. Dia sampai di pintu masuk gua dan menggendong kucing kecil itu. Dia menjalankan gerakan tubuhnya, terus-menerus. Memanjat dengan bantuan tepi dan sudut batu yang menonjol. Kekuatannya meningkat pesat, sehingga angin astral dan kabut di kedalaman ini tidak lagi menjadi masalah. Ding Hao kembali ke tanah setelah kurang dari 15 menit. Saat ini, langit berubah cerah di timur, cahaya putih menyelimuti pegunungan, kabut putih seperti kain kasa indah yang membungkus pegunungan. Tempat itu penuh dengan semangat. Ding Hao menghela nafas kotor. Dia bergerak cepat, menyapu racun dan rawa-rawa beracun. Tak lama kemudian, dia lari keluar dari area pembuangan sampah. Meong, Ding Hao mendengar suara kucing kecil itu. Kucing itu menggeliat sebentar dan menjulurkan kepalanya dari bajunya. Dia dengan penasaran mengamati dunia dengan mata jernih. Kucing kecil yang lucu itu kecil sekali. Aku hanya bisa memberinya susu. Sepertinya aku harus mencarikan kucing betina menyusui di daerah kumuh untuknya. Ding Hao mengeluarkan kucing itu dari pelukannya dan memegangnya di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Halo, anak kecil, aku ingin tahu apa jenis kelaminmu." Meong-meong, kucing lucu itu sepertinya memahami kata-kata Ding Hao. Dia berteriak dengan marah dan malu-malu mengencangkan kaki belakangnya seperti manusia. Ya ampun, apakah kamu iblis? Tapi kamu sangat mirip manusia." Tindakan kucing itu membangkitkan minat Ding Hao. Ding Hao sengaja mengulurkan jarinya dan memainkan kaki belakang kucing lucu itu. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan malu, ayo. Biarkan saya memeriksa jenis kelamin Anda." Meong, aduh, apakah kamu seekor anjing? Kucing kecil yang lucu itu melawan dan mencengkeram jari Ding Hao. Saat mereka berbicara, Ding Hao datang ke halaman berpagar tempat dia dulu tinggal, tetapi mendengar seseorang berlatih di dalam. Dia berbalik dan melihat ke atas. Dia melihat lebih dari 20 anak, sebagian besar berusia 8 atau 9 tahun, berdiri dalam barisan persegi berlatih seni bela diri di Akademi Seni Bela Diri Tak Terkalahkan ini. Mereka semua adalah anak-anak kumuh yang mengenakan pakaian compang camping. Masing-masing anak laki-laki dan perempuan terlihat sangat serius, berdiri di atas tiang kayu dengan sikap kuda sambil meninju dan berteriak. Keringat mengalir di wajah mereka. Seorang lelaki tua malang berdiri di dekatnya dan berteriak keras. "Apakah kamu merasa punggung dan kakimu sakit? Apakah Anda merasa dada Anda panas? Apakah Anda merasa tidak akan bertahan? Apakah kamu ingin menyerah?" Di bawah cahaya pagi, lelaki tua malang itu berteriak keras. "Tidak peduli rasa sakit apa yang kamu derita, kamu harus bersikeras. Jika kamu ingin meninggalkan perkampungan kumuh yang kotor ini, seperti Ding Hao, jenius dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, kamu harus bekerja 100 kali lebih keras dari dia. Ingat, kamu adalah paria. Kamu rendah hati. Kamu tidak memiliki keluarga kaya. Jika kamu ingin mengubah takdirmu sendiri, kamu harus berlatih lebih keras. Sekarang aku bertanya padamu, bisakah kamu menaatinya?" "Ya, saya ingin menjadi murid Sekte Pencari Ilmu Pedang, sama seperti saudara Ding Hao. Saya ingin keluar dari daerah kumuh. Aku ingin ibu dan ayahku tidak bekerja terlalu keras." Suara lembut itu melayang tertiup angin pagi. Meski kaki anak-anak itu gemetar dan tampak nyeri, mereka tetap bertahan. Beberapa di antaranya menggigit bibir hingga berdarah. Mereka berdiri di atas tiang kayu dengan posisi kuda, meninju dan berteriak dengan fanatik. Ding Hao berhenti di luar halaman berpagar. Entah kenapa, dia merasa tersentuh. Mungkin karena dia sendiri pernah menjadi salah satu dari mereka, tinggal di daerah kumuh dan kumuh. Atau mungkin itu adalah kenangan pahit tentang tempat ini. Oleh karena itu, dia secara khusus memahami anak-anak ini dan betapa inginnya mereka untuk pergi. Teriakan remaja mereka yang melengking menghidupkan kembali Ding Hao. "Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mengintip murid-murid kami di Akademi Kura-Kura Roh Tak Terkalahkan yang sedang berlatih." Orang tua malang itu menemukan Ding Hao. Ding Hao merasa sedikit terkejut.
Meskipun dia tidak sengaja menyembunyikan kinya, teknik asap mengepul buram, miliknya telah mencapai tingkat awal dan itu akan mempengaruhi indera orang biasa, jadi tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukannya. Namun, bagaimana lelaki tua malang itu menemukannya? Hei, kamu terlihat familiar, kamu. Haha, kamu Ding Hao. Orang tua malang itu menyebut nama Ding Hao. Kini keterkejutan Ding Hao berubah menjadi keterkejutan. Orang tua malang ini bukanlah seorang kenalan yang dia kenal sebelumnya. Dia seharusnya baru-baru ini datang ke daerah kumuh. Ding Hao telah menyamar, tetapi lelaki tua itu masih dengan mudah mengenalinya. Siapa dia? Ding Hao melepas topi bambu cian, dengan hati-hati menatapnya sejenak, dan menangis kaget. Hei, apakah itu kamu? Pencatut yang menjual sampah di pasar gelap. Ding Hao akhirnya mengenalinya. Orang tua malang ini adalah pencatut super yang menjual segala jenis manual tidak berguna di pasar gelap daerah kumuh. Teknik satu pedang untuk memulai perjalananmu, miliknya dibeli dari orang ini, yang menghabiskan banyak uang. Mencatut, orang tua malang itu sangat marah. Ada apa denganmu? Pernahkah kamu melihat pencatut yang baik hati? Saat dia berkata, matanya berputar lalu dia tertawa dan berkata, anak-anak, lihat. Sudah kubilang aku kenal Ding Hao. Bocah konyol ini adalah jenius yang keluar dari perkampungan kumuh. Dia adalah idolamu, Ding Hao. Anak-anak memandang Ding Hao dengan mata penuh semangat. Di bawah cahaya pagi, semua mata kristal itu murni dan baik hati, berkilau dengan cahaya yang berkilauan. Di masa lalu, nama Ding Hao telah tersebar luas di seluruh daerah kumuh. Sebelum Ding Hao, hanya sedikit remaja yang bisa bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang, apalagi menjadi juara kompetisi 5 akademi. Rekor prestasi tersebut membuat Ding Hao tak terbantahkan menjadi idola seluruh remaja di daerah kumuh. Tidak ada remaja yang tidak bermimpi menjadi seniman bela diri. Bagi para remaja daerah kumuh, prestasi Ding Hao adalah impian yang ingin mereka capai. Bahkan jika mereka berasal dari kalangan rendahan, meskipun mereka tidak memiliki keterampilan seni bela diri tingkat lanjut yang baik, mereka juga memiliki hak untuk mengejar impian mereka. Ding Hao memandang para remaja itu dan tersenyum dan menyapa mereka. Senyumannya yang ramah seperti angin musim semi, menghilangkan jejak terakhir pengekangan dan keraguan di hati para remaja, dan mereka begitu bersemangat sehingga mereka melompat dari tiang pancang dan bergegas mengelilingi Ding Hao. Saudara Ding Hao, Saudara Ding Hao, seberapa kuat kamu sekarang? Saudara Ding Hao, kudengar para pemuda jenius, yang datang dari tempat lain, sekarang memanggilmu kakak laki-laki, kan? Saudara Ding Hao, apakah kamu masih mengingatku? Kami telah mencari harta karun di tumpukan sampah. Saya Erei, Saudara Ding Hao, saya bertekad untuk memasuki sekte pencari ilmu pedang, seperti Anda. Saudara Ding Hao, mana yang lebih kuat, kamu dan Guru Tiansu? Brengsek, tentu saja, Saudara Ding Hao lebih kuat. Guru Tiansu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang. Orang tua itu tidak senang dengan percakapan antara dua anak terakhir. Dia adalah Guru Tiansu, mereka. Anak-anak nakal ini punya istri dan melupakan ibu mereka. Mereka meremehkannya saat melihat Ding Hao. Para remaja itu tidak memperhatikan ekspresi lelaki tua malang itu. Mereka semua mengepung Ding Hao, seperti sekelompok burung pipit yang licik, bergegas untuk berbicara. Mereka bangga bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada idolanya. Ding Hao tersenyum dan menjawabnya satu persatu dengan sabar. Masalah-masalah ini terkesan naif, namun itulah impian anak-anak di daerah kumuh. Saudara Ding Hao, kamu sangat kuat. Bisakah kamu mengajari kami? Seorang gadis kecil yang cantik, berusia sekitar 8 tahun, mengenakan kemeja kasar yang bernoda. Satu kakinya tidak memakai sepatu, dan kulitnya benar-benar kecoklatan. Dia menatap Ding Hao dan matanya yang besar dipenuhi dengan harapan. Kata-kata itu membuat anak-anak lain menahan napas dalam sekejap. Jika saudara Ding Hao bisa mengajari mereka keterampilan seni bela diri, mereka pasti lebih baik daripada mengikuti Guru Tiansu. Di masa depan, mungkin mereka benar-benar bisa bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang, seperti saudara Ding Hao. Hati anak-anak penuh dengan harapan. Sekelompok bajingan kecil, kamu tidak tahu apa-apa. Metode penanaman mental dari teknik bela diri sekte pencari ilmu pedang dilarang untuk diketahui oleh non-sektor. Jika Ding Hao mengajarimu, dia pasti akan dikeluarkan dari sekte. Apakah kamu mau menyebabkan masalah pada Ding Hao? Selain itu, Ding Hao sibuk dengan kultivasi.
Apakah menurutmu dia punya waktu untuk mengajarimu? Guru Tiansu, yang malang itu sedang memarahi mereka tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Cahaya di mata anak-anak itu tiba-tiba menjadi redup. Mata kecewa gadis kecil itu berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepalanya dengan bijaksana, dan berkata, "Saya tahu, ini kesalahan saya. Huan salah. Saya seharusnya tidak menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu." "Tidak apa-apa, Guru Tiansu, juga sangat baik. Kami baik-baik saja dengannya." Ding Hao tiba-tiba merasa sangat sedih. Betapa bijaksananya anak itu. Dia memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan tahun-tahun tragis yang telah dia lalui. Dia kesakitan, bingung, dan gigih. Dia ingat saat dia menerima cukup banyak tatapan dingin dari orang lain. Tanpa ragu, Ding Hao mengulurkan tangan dan menyentuh kepala gadis kecil bernama Huan. Dia berkata sambil tersenyum, "Jangan dengarkan orang tua jahat ini. Tidak ada yang bilang aku tidak bisa mengajarimu. Gadis kecil, jangan menangis. Aku berjanji setiap hari aku harus meluangkan waktu 1 jam untuk datang dan mengajarimu tentang teknik bela diri." Anak-anak tercengang. Gadis kecil Huan juga tercengang. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Setelah sekian lama, anak-anak itu tiba-tiba melompat kegirangan, berteriak-teriak. Beberapa dari mereka bahkan menangis. Mereka berasal dari kalangan rendahan dan mustahil bagi mereka untuk dilatih dengan seni bela diri ortodoks. Dibandingkan dengan rekan-rekan dari keluarga besar, beberapa dari mereka sangat berbakat, namun mereka kalah di garis start. Begitu mereka melewatkan masa keemasan peletakan fondasi, mereka selamanya merindukan seni bela diri. Orang seperti Ding Hao yang bisa mengubah nasibnya sendiri agak jarang. Hidup di dunia ini, meski masih sangat muda dan cuek, mereka sudah memahami hukum rimba setelah mengalami tekanan untuk hidup. Saat ini, nasib mereka akhirnya berubah. Cahaya harapan bersinar di hati mereka. "Sial, kamu merampas pekerjaan orang tuamu." Orang tua malang itu mengeluh, "Ding Hao, kamu terlalu buruk.